Outlet berita FC Internews melaporkan bahwa pembicaraan antara Nerazzurri dan Udinese saat ini sedang berlangsung. Nerazzurri ingin mencari cara untuk mendatangkan Lazar Samardzic. Memenuhi harga yang diminta Udinese untuk Samardzic tidak akan mudah. Udinese mengincar bayaran minimal 25 juta euro untuk Samardzic. Strategi Inter berputar sekitar menawarkan pemain plus uang tunai. Udinese dikabarkan berminat pada gelandang muda Nerazzurri Giovanni Fabian. Oleh karena itu, Nerazzurri saat ini sedang mempertimbangkan untuk mengirim Fabian ke Udinese sebagai bagian dari kesepakatan untuk Samardzic. Namun, Nerazzurri tidak akan melakukannya jika mereka kehilangan kendali atas Fabian secara permanen. Nerazzurri melihat Fabian sebagai prospek penting untuk masa depan mereka. Inter akan menuntut klausul pembelian kembali dalam kesepakatan yang berpotensi untuk beberapa tahun ke depan. Di sisi lain, Stefano Sensi juga diminati oleh Udinese. Namun, gaji pemain berusia 27 tahun itu terlalu tinggi untuk mereka. Dan untuk Sebastiano Esposito, Udinese masih menganggap sang striker terlalu mentah. Mereka tidak menginginkannya sebagai bagian dari kesepakatan untuk Samardzic. Emil Audero sepertinya tidak akan bertahan di Sampdoria musim panas ini. Degradasi Sampdoria ke Serie B membuat mereka sulit untuk mempertahankan pemain terbaik mereka, dan Audero telah menjadi salah satu pemain luar biasa di Sampdoria sejak kedatangannya pada tahun 2018. Nerazzurri sedang mempertimbangkan untuk merekrut Audero selain Yann Sommer dari Bayern. Sky Sport Italia mengabarkan bahwa langkah Nerazzurri untuk merekrut Audero berjalan dengan baik. Mereka sudah melakukan kontak dengan Sampdoria, dan melakukan pembicaraan dengan perwakilan Audero mengenai kesepakatan untuk Audero. Sky Sport juga mengabarkan bahwa Nerazzurri akan mengajukan tawaran resmi ke Sampdoria untuk mendapatkan Audero paling cepat hari ini. Pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa semuanya telah selesai. Radu akan berada di Inggris malam ini untuk menyelesaikan pemeriksaan medis dan detail final kepindahannya ke Bournemouth. Radu bergabung dengan Bournemouth dengan status pinjaman, tetapi jika Bournemouth memilih untuk menjadikannya permanen, maka itu akan menjadi akhir waktunya di Inter. Opsi pembelian akan bernilai 8 juta euro. Pada musim 2021-22, Radu menjadi penjaga gawang cadangan Nerazzurri. Namun, itu menjadi langkah mundur bagi Radu yang membuat kesalahan fatal pada pertandingan melawan Bologna yang menyebabkan Nerazzurri kalah dalam perburuan gelar Serie A. Musim lalu, Radu menghabiskan paruh pertama dengan status pinjaman bersama Cremonese. Kemudian, setelah Marco Carnesecchi menggantikannya sebagai kiper utama Cremonese, Radu beralih ke Auxerre hingga akhir musim. Outlet berita FC Internews melaporkan bahwa sudah ada kesepakatan total mengenai durasi kontrak baru untuk pelatih Simone Inzaghi. Kesepakatan informal bagi Simone Inzaghi untuk menandatangani perpanjangan 1 tahun hingga akhir Juni 2025. Selain itu, akan ada opsi untuk musim selanjutnya, hingga akhir Juni 2026. Sejauh menyangkut gaji, ada celah yang relatif kecil dalam negosiasi. Pelatih Simone Inzaghi dan perwakilannya bertahan dengan 6 juta euro bersih per musim. Sementara itu, Inter menawarkan 5,5 juta euro bersih per musim. Namun, ini bukan jenis celah yang akan menyebabkan pembicaraan terhenti. Semua pihak ada di halaman yang sama, dan merasa bahwa hanya masalah waktu sebelum Inzaghi menandatangani kontrak baru. Pembicaraan untuk Yann Sommer dengan Bayern sedang berlangsung, dan sang pemain ingin pindah.
Namun, Bayern enggan membuat kesepakatan sebelum mendapatkan penggantinya. Sementara itu, Inter juga ingin mengontrak kiper Shakhtar Donetsk Anatoly Trubin. Namun, kedua klub saat ini berselisih jauh dalam hal biaya transfer, membuat status kesepakatan sangat diragukan. Oleh karena itu, Inter saat ini tanpa kiper berkualitas di skuad mereka. Dengan dimulainya musim kurang dari sebulan lagi, Inter harus merekrut seorang kiper dengan cepat. Dan menurut Mozart Sport, mereka telah mengidentifikasi target yang berbeda. Inter telah menanyakan tentang ketersediaan Vanja Milinkovic-Savic kepada klubnya Torino. Torino siap bertahan setidaknya 20 juta euro untuk menjual Vanja Milinkovic-Savic. Namun, mereka bisa membuka kesepakatan pinjaman, dan ini harus mengandung kewajiban pembelian dengan biaya yang mereka anggap dapat diterima. Berbicara dalam konferensi pers seperti yang dilaporkan FC Internews, pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi memberikan pendapatnya tentang Daichi Kamada dan tentang musim depan. Ia menekankan keinginan untuk memenangkan gelar Serie A. Musim lalu sangat bagus, kami memenangkan Coppa Italia, Supercoppa Italiana, dan mencapai final Liga Champions, yang merupakan pencapaian besar bagi kami. Kami telah melihat pertumbuhan di level Eropa dibandingkan dengan musim pertama saya di Nerazzurri. Kami tidak akan mencapai final Liga Champions setiap musim. Ini adalah pertama kalinya kami mencapai final dalam 12 tahun, itu adalah sumber kebanggaan. Tentu saja kami ingin menjaga momentum di Eropa, meskipun kami tahu itu akan sulit. Dan tujuan akhir klub adalah memenangkan Scudetto. Jadi, kami berusaha untuk memperkuatnya, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Peran pelatih itu penting. Tapi bagi saya, yang utama adalah para pemain, mereka fundamental untuk segalanya. Kemudian saya memiliki banyak staf hebat. Tentang keadaan sepak bola Italia, pelatih Simone Inzaghi mengatakan, terlepas dari klise tentang Catenaccio, menurut saya sepak bola Italia telah banyak berkembang. Faktanya, Inter, Roma, dan Fiorentina berhasil mencapai final Eropa musim lalu, sepak bola Italia sedang naik daun. Di seri ada 20 tim, 10 bermain dengan 4 back dan 10 dengan 3 back. Formasi 3-5-2 memberi saya banyak jaminan, tapi sebagai pelatih, kami siap untuk apapun. Dalam beberapa musim pertama saya di Lazio, saya juga bermain dengan 4 back. Tentang perjalanan ke Jepang, Simone Inzaghi mengatakan bahwa, kami baru 1 hari di sini, saya belum pernah ke Jepang. Saya senang berada di sini karena saya ingin mengenal negara ini, saya sangat menikmati Osaka. Saya tahu kami memiliki banyak penggemar di sini, dan melihat mereka sungguh luar biasa. Dan mengenai pemain Jepang yang dia sukai, pelatih Inter mengatakan, saya sedang memikirkan Kamada yang merupakan pemain yang menarik. Saya tahu dia sedang bernegosiasi dengan beberapa klub besar. Saya telah menghadapinya sebagai lawan ketika dia berada di Eintracht, dia memiliki kualitas yang hebat, tutup Simone Inzaghi. Berbicara dalam konferensi pers, Matteo Darmian menekankan perlunya untuk meningkatkan kepercayaan diri dari perjalanan mereka ke final Liga Champions musim lalu. Musim lalu adalah musim yang besar bagi kami, juga merupakan musim yang panjang. Kami tidak melakukannya dengan sangat baik di Liga, kami berkewajiban untuk berbuat lebih baik musim ini, dan kami harus memiliki konsistensi yang kurang kami miliki musim lalu. Kami melakukan perjalanan yang luar biasa di Liga Champions, kami tentu harus menganggap itu sebagai dasar kepercayaan diri sehingga kami bisa menjalani musim depan yang hebat. Kami ingin meningkatkan, menumbuhkan level lain sebagai sebuah tim, kami membidik berada di puncak, sama seperti setiap musim. Kami tahu bahwa bermain untuk klub sebesar Inter selalu mendorong kami untuk memberi lebih banyak lagi. Kami ingin memenangkan lebih banyak trofi.
Tentang sepak bola Jepang, Darmian mengatakan, ini adalah sepak bola yang berkembang. Saya pikir sepak bola itu indah di setiap bagian dunia. Kami tentu rukun di lingkungan dan budaya ini, tutup Darmian. Dalam konferensi pers, Federico Di Marco memberikan pemikirannya tentang musim depan saat tim berada di Jepang untuk pramusim. Kami memiliki banyak pemain top dengan banyak pengalaman, tetapi pada saat yang sama kami telah merekrut pemain muda dengan prospek bagus seperti Thuram, Frattesi, dan Bisek. Lalu ada Cuadrado, yang berpengalaman dan pernah mencapai final Liga Champions. Tentang lawan persahabatan Nerazzurri di Jepang, Di Marco mengatakan, PSG adalah tim yang kuat, penuh dengan pemain kelas atas. Al Nassr juga sama, mereka mendatangkan beberapa pemain top dari Eropa, termasuk Marcelo Brozovic. Untuk musim lalu, Di Marco menyebutnya sebagai salah satu yang paling luar biasa sepanjang karir saya. Kami memenangkan 2 trofi dan melakukan sesuatu yang sangat istimewa dengan mencapai final Liga Champions, meski kami kalah di final. Yang terpenting adalah membuat klub dan fans bangga, tutup Di Marco.